ridho lillahi ta'ala Ibu Haji Aidiantani sanaos teu dipikirkeun teu dicita-citakeun diimpikeun ke henteu dinten ieu Ibu Haji Aidiantani Sugianto sareng Kang Haji daek teu daek suka teu suka Allah tasnantoskeun dirakepkeun dihijikeun kanggo kandang makalangan nyana deui kemenangan anu parantos dipasikeun ku masyarakat bela seorang masyarakat teu salah. Mobil Mitsubishi Colt 120 keluaran tahun 1974 ini punya catatan tersendiri bagi Ade Sugianto. Bukan hanya lantaran termasuk barang antik nan unik, tapi juga menjadi saksi perjalanannya di dunia politik. Dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 misalnya, Ade Sugianto yang maju sebagai calon bupati didampingi Cecep Nurul Yakin daftar ke KPU menggunakan mobil tersebut. Ade jadi supir, sedangkan Cecep duduk di sampingnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, pasangan Ade Cecep memenangi pilkada dengan raihan 32,19% suara. Di kemudian hari, Ade Cecep berseberangan jalan dan menjadi rival politik dalam pilkada 2024. Masing-masing maju sebagai calon bupati. Ade menang, Cecep kalah. Namun lantaran Cecep mengajukan gugatan, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan Ade. Kemenangan Ade Sugianto yang berpasangan dengan Iip Miftahul Paos dalam Pilkada 2024 menorehkan rekor tersendiri. Perolehan suara mereka paling tinggi di sepanjang sejarah pilkada langsung di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kemenangan itu pun ada jasa mobil tua yang digunakan Ade saat daftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya. Ade jadi sopir dan Iip duduk di sampingnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Ade Sugianto Iip Miftahul Paos menang telak. Ade Iip mendapatkan 487.854 suara atau 52,01%. Disusul Cecep Nurul Yakin Asep Sopari dengan perolehan 27,49%. Dan di peringkat 3 ada Iwan Saputra Dede Muksid Ali yang finish di angka 20,49%. Lantaran Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Ade Sugianto dan pilkada harus diulang, PDI Perjuangan bersama Partai Koalisi Satu Suara mengusung Aidiantani Sugianto Iip Miftahul Paos sebagai calon bupati wakil bupati Tasikmalaya. Lagi-lagi, mobil tua milik Ade Sugianto ini turut menjadi saksi, tapi kini kondisinya berbeda. Kendati Ade masih jadi sopir, ia tidak lagi berstatus sebagai calon bupati, tapi hanya mengantarkan Aidiantani yang notabene adalah istrinya daftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadi calon bupati. Saat berkumpul di Masjid Agung Baitur Rahman Ahad 9 Maret 2025, Ade mengaku ridho mengizinkan istrinya untuk maju dalam pilkada ulang Kabupaten Tasikmalaya, menggantikan dirinya yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi. Wai Kang Iip ridho lillahi ta'ala simkuring bila cengkeun laranjeun duaan sanaos cenah kamari kuling calon terpilih ayeuna janten calon terdiskualifikasi janten diralak pilih aya nu jebat pribados masih bupati dina gangat ieu pribados salaku insyaallah ngawakilan partai politik pendukung pengusung insyaallah pribados salaku calon bupati terpilih 2024 anu teu dilantik. Kini bagi Aidiantani Sugianto, mobil ini punya cerita lain yang berbeda dengan sebelumnya. Selain mengantarkan dirinya ke kantor KPU untuk daftar sebagai calon bupati, mobil ini memiliki kesamaan dengan tahun kelahirannya, yakni 1974. Kendati tidak pernah bermimpi, apalagi berambisi menjadi bupati, takdir mengantarkan Aidiantani pada fakta hari ini. Baginya, dunia politik bukan medan baru. Santri Cipasung yang menempuh magister di Universitas Gadjah Mada ini telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sejak 2019. Bahkan dalam Pileg 2024 kemarin, ia menorehkan prestasi tersendiri dengan menjadi caleg peraih suara terbanyak di Kabupaten Tasikmalaya.
Perolehan suara yang dihimpun AI mengalahkan para politikus kawakan, yakni finish di 20.940 suara. Dan kini AI maju sebagai calon Bupati Tasikmalaya, didampingi Iip Miftahul Paos yang diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan didukung Partai Bulan Bintang. Ade mengatakan dipilihnya AI Diantani merupakan keputusan partai politik yang disepakati koalisi, sehingga menjadi spirit politik untuk meraih kembali kemenangan. Kita dengan teman-teman dari partai dan juga para relawan yang ada di kita mensosialisasikan kepada masyarakat di waktu yang sempit. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya tentu saja ini meraih kembali, menyelamatkan kembali dukungan masyarakat yang diberikan kepada kami. Syukur-syukur partisipasi publiknya juga lebih meningkat. Insya Allah. Mohon doanya semua. Dalam kesempatan ini, Ade Sugianto meminta maaf kepada masyarakat yang telah memilihnya dalam Pilkada 2024 karena tidak bisa menjalankan amanah dan harapan yang diberikan lantaran ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ia berharap masyarakat yang telah memilih Ade Iip di Pilkada 2024 mengalihkan pilihannya kepada AI Iip dalam Pilkada ulang yang rencananya akan dilangsungkan pada 19 April 2025.